Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Parikesit. Selamat datang lagi di Ngapeh Sehat, ngobrol asik perihal kesehatan. Wadah etam bekesah seputar kesehatan untuk mewujudkan urang-urang kukar yang lebih sehat. Bersama saya Winda Arianti, pada hari ini tanggal 23 Juli yang bertepatan pula sebagai Hari Anak Nasional, yang pada tahun 2025 ini mengusung tema Anak Hebat, Indonesia Kuat Menuju Indonesia Emas 2045. Telah hadir bersama saya seorang dokter hebat dan juga cantik, dokter spesialis anak, Dr. Susanti Lisupindan. Langsung saja kita sapa. Selamat siang Dr. Susanti. Selamat siang, Dr. Winda. Oke, bagaimana kabarnya dokter? Baik-baik dok. Oke, masih semangat ya dok? Semangat ya walaupun udah menjelang sore-sore. Iya dok. Sebelumnya terima kasih dok sudah diluangkan waktunya di antara jadwal pelayanannya yang padat ya dok ya. Ya, terima kasih. Oke dokter, jadi di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang permasalahan yang sebenarnya cukup sering terjadi atau dialami oleh anak-anak, yaitu diare nih dok. Nah pasti Sobat Parikesit pernah mengalami yang namanya diare. Nah, gimana tuh kondisinya kalau terjadi pada bayi atau anak-anak? Jadi bersama Dr. Susanti kita akan bahas tentang diare pada anak, mulai dari apa itu diare, penyebab hingga pencegahannya. Jadi langsung aja dok, sebenarnya diare itu apa ya dok? Ya, Dr. Winda, mungkin banyak yang sudah mengerti juga kali ya, atau mungkin juga belum mengerti, kok ini diare ini gimana sih? Apa berak air? Atau memang bagaimana gitu ya. Jadi diare itu adalah perubahan di konsistensi dan frekuensi dalam kita buang air besar yang normal setiap harinya. Nah umumnya kan orang buang air besar itu kan bisa sekali sehari atau mungkin 2 hari sekali gitu ya. Nah, kalau diare ini bisa dalam 1 hari itu bisa lebih dari 3 kali. Nah jadi kalau misalnya dia kurang dari 3 kali masih normal nggak dok? Tergantung lihat konsistensinya lagi. Apakah dia lembek, padat, ataukah bentuknya air. Jadi nama juga diare, tentunya bentuknya adalah cair gitu. Ya dok ya. Jadi yang dimaksud Dr. Susanti itu diare itu perubahan konsistensi dan frekuensi, jumlah berapa kalinya buang air besar pada hari yang itu. Mungkin kalau konsistensi yang awalnya keras jadi lebih lunak atau lembek, yang biasanya cuma sehari jadi lebih dari 3 kali gitu ya dok? Ya, jadi intinya dia lebih dari 3 kali, tetapi dia konsistensinya cair memang. Oke, cair ya dok ya. Oke. Untuk penyebab diare sendiri dok pada anak tuh paling umum penyebabnya apa? Ya, dok? secara umum itu yang paling sering itu memang dikategorikan tuh bisa karena ada kuman atau kita bilang infeksi, bisa juga karena bukan infeksi. Jadi penyebabnya bukan karena adanya kuman-kuman gitu ya. Kalau karena adanya infeksi, paling terbanyak memang virus-virus ya. Virus-virus, kemudian bakteri, dan mungkin jamur atau jenis protozoa lainnya atau parasit gitu ya. Kemudian kalau misalnya yang non infeksi, kebanyakannya karena mungkin faktor lingkungan. Kemudian pola makanan misalnya, atau ada alergi misalnya, alergi makanan tertentu atau alergi susu pada bayi-bayi. Itu atau keracunan makanan, misalnya makanannya udah expire, nggak dilihat tanggalnya, atau mungkin sudah tumbuh ya expire lah, akan tumbuh macam-macam kan jamur di situ. Itu bisa menyebabkan juga diare. Berarti penyebabnya ini tidak selalu karena infeksi ya dok, bisa juga selalu. Karena non infeksi. Ya, infeksi. Oke, jadi kalau infeksi mungkin yang tadi dokter bilang paling banyak virus, bisa juga bakteri. Kalau yang non infeksi bisa keracunan makanan ya, salah satunya dok, alergi makanan. Alergi makanan. Atau ada nggak dok? Cuaca bisa. Oh juga. Cuaca bisa juga ya dok. Bisa juga. Perubahan iklim bisa juga mempengaruhi lingkungan, diare. kebersihan. Kebanyakan kan orang kebersihan kurang diperhatikan ya. Kalau makanan atau minuman tertentu ada nggak dok yang bisa menyebabkan diare secara spesifik? Misalnya nih pada anak-anak nih, terutama kan banyaknya anak-anak ya gitu ya. Kalau lebih ke anak-anak gitu kebanyaknya mungkin kalau dia masih minum susu, mungkin alergi susu sapi itu sering ya kadang-kadang. Dimana dia tuh nggak bisa mencerna dari protein sapi secara normal seperti anak-anak yang tidak memiliki bakat-bakat alergi. Atau mungkin alergi makanan tertentu. Nah, kalau orang usia-usia dewasa kebanyakannya karena lingkungan ya.
kebersihan berarti ya, Dok, ya. gitu, kebersihan dan atau makan ya di mana-mana gitu sembarangan. Oke. Jadi kalau anak-anak lebih ke alergi ya, Dok, ya, makanan. Kalau minuman seringnya yang mungkin dokter jumpai adalah alergi susu sapi, formula atau itu, Dok, ya. atau kalau anaknya lebih besar biasanya sih makanan juga ya. Jadi kayak misalnya makanannya nggak diperhatikan dan mungkin sudah terkontaminasi sama kuman-kuman yang dibawa oleh, kan ini ada 5F itu, Dok, ya. Nah, ya, Dok. Ada fly itu lalat ya, yang mungkin dari tempat-tempat yang tidak baik kan dia terbang tuh. Kotor ya, Dok. Nah, jadi kalau kita membeli, mungkin anak-anak kan biasanya jajan nih, suka ngeliat nih bersih apa enggak, namanya anak-anak. Iya. Nah, itu kebanyakan kadang-kadang dari lingkungan dan makanan yang dikonsumsi itu mungkin nggak memperhatikan kebersihan. Oke, jadi biasanya kalau udah anaknya udah mulai dewasa bisa jajan sendiri Ya, jajan dari sendiri. lingkungan ya, Dok. Dan kebiasaan cuci tangan kan sejak COVID aja ya, baru terbiasa. Baru banyak ya, Dok. Kadang-kadang orang sudah lupa lagi ya. Betul-betul. Gitu. Nah, tadi kan dokter sedikit ngobrol tentang kontaminasi. Jadi kalau diare itu, Dok, bisa nggak menular dari orang dewasa ke anak atau mungkin sebaliknya, Dok? Bisa nggak, Dok? Ya, tentu saja bisa ya, karena ukurannya diare ini kan fekal oral. Ya. Jadi dia dari makanan dicerna, kemudian dia mengandung kuman dan segala macam, menyebabkan diare, keluar di feses atau di BAB-nya. Mau anak mau dewasa itu bisa mencemari lingkungan. Jadi bisa juga dari mungkin orang tuanya membersihkan, tapi orang tuanya lupa nih nggak bersihin kembali tangannya, lalu pegang yang lain-lain, jadi kesebar kemana-mana, atau membuang sisa yang dibersihkan tadi sembarangan, tidak pada tempatnya, nggak dibungkus dengan baik, lalat datang nyebar ke makanan, makanya jadi seperti itu. Jadi bisa ya, Dok, menular karena mungkin kalau saya gambarkan secara garis besar tuh karena kebersihan ya, Dok, kelalaian kebersihan sebenarnya, Dok, ya, menularnya lewat sana. Nah, kan kita lagi bahas diare pada anak nih, Dok. Ada nggak, Dok, bagaimana cara mengenali anak yang lagi mengalami diare? Nah, ciri-cirinya mungkin, Dok, gimana tuh, Dok? Diare itu biasanya pada umumnya gejala awal pertama itu adalah muntah. Jadi kalau anak itu muntah-muntah, memang muntah itu penyebabnya banyak, bisa karena infeksi, bisa karena bukan infeksi. Jadi anggaplah kita dalam konteks diare nih ya. Jadi gejala awal tuh kadang-kadang nggak langsung diare, tapi dia diawali dengan muntah-muntah dulu gitu. Karena dia perutnya kan pencernaan lagi terganggu, jadi gasnya meningkat. Jadi dia merasa mual, jadi muntah-muntah dulu. Nah, nanti setelah itu baru muncul diarenya, BAB cairnya gitu. Jadi gejala awalnya adalah muntah-muntah, kemudian anaknya nggak mau makan, akhirnya lemas, kemudian situasi beraknya itu berubah gitu. Oke, jadi tanda-tandanya nih, Dok, biar untuk orang tua di rumah tahu nih, kayaknya anakku udah mulai diare nih, berarti ada gejala muntah, diiringi dengan mungkin dia nggak mau makan, akhirnya lemes, terus perubahan. Kok tiba-tiba ada dia tiba-tiba berak tanpa dia sadarin gitu ya, cair gitu. Dia berak karena situasi dari penyerapan ususnya sedang tidak normal gitu. Jadi ada perubahan pola dalam buang air besar. Jadi bisa tiba-tiba buang air besar yang konsistennya cair gitu ya, Dok, pasti ya. Cair ya gitu. Nah, kalau misalnya nih ada orang tua sudah mengenali atau mendapati anaknya sedang diare nih, Dok. Bagaimana penanganan pertama yang bisa dilakukan orang tua di rumah pada saat anak mengalami diare, Dok? Nah, itu. Memang sih kalau kita diare itu kan terbuang cairan ya, Dok, ya. Nah, dari usus itu kan banyak mengandung elektrolit juga. Jadi kalau misalnya terbuang cairan itu otomatis elektrolit itu pasti terbuang. Nah, elektrolit yang terbuang dan berkurang pasti bikin kembung kan. Nah, tentu kita harus mengatasi cairan yang terbuang sama elektrolit ini. Memang idealnya itu adalah oralit. Nah, tapi mungkin tidak semua ibu-ibu itu berpikir, aku harus nyimpen oralit di rumah nih. Karena mungkin kejadian diarenya tiap orang kan beda-beda sesuai dengan lingkungannya masing-masing. Jadi kalau misalnya nggak ada, ya mungkin air yang bisa dikonsumsi di rumah seperti air tajin atau misalnya kalau ibunya bikin sayur bening, sayur bening itu bisa seperti itu. Atau air kalau nggak ada apa-apa nih, Dok. Ya emang agak repotnya adalah kalau anaknya muntah-muntah. Kalau misalnya anaknya nggak ada muntah, cuma lemes tapi masih ada keinginan untuk minum ya, itu air mineral yang ada di rumah pun sudah cukup sih. Gitu. Jadi karena yang tadi Dokter Susanti bilang kalau kita diare mengeluarkan cairan, jadi kita harus mengganti cairannya. Ya benar sekali gitu ya, Dok.
Mau baiknya sih kalau memang masih tidak ada gangguan makan atau minum, digantinya lewat minum ya dok ya. Ya, Nggak mesti artinya oralit berarti ya dok. ini kalau anaknya kan diare ini kan ada yang tambah dehidrasi juga. Ya, mungkin kalau anaknya masih diare, belum terlalu lemes, masih mau minum, masih mau makan, ya cepet-cepet minumnya dikasih minum. Yang mungkin tidak seperti biasa ditambahkan lah. Misalnya kalau cuma bisa setengah, ini mungkin 1 atau 2 gelas, tergantung banyaknya yang banyak keluar, cairan ya, yang keluar. Oke. Dok, misal nih di rumah ada sih orang tua juga yang mungkin aware, jadi punya nih dok oralit. Kapan sih dok waktu yang tepat untuk memberikan oralit pada anak? Ya udah, kalau misalnya anaknya terlihat memang ke arah memang diare nih, dok dia udah nggak muntah sih, tapi beraknya udah seharian ini udah lebih dari 3 kali, udah cair. Ya itu boleh kasih oralit. Nah, karena kan itu sudah sesuai dengan definisi diare atau BAB cair, jadi kita ngasih ya mungkin sesuai dengan usia ya, ada di bawah setahun, ada di atas setahun. Ya mungkin sekitar ya kalau saya bingung nih ukuran berapa ya udah kasih aja 50 sampai 100 cc setiap kali dia berak gitu. Oke, berarti bisa dikasih oralit kalau sudah ada nih tanda-tanda diare atau frekuensi BAB-nya lebih dari 3 kali, udah pastikan cairan banyak keluar tuh dok. Jadi kita ganti pakai oralit kira-kira 50 sampai 100 cc setiap kali buang air besar. Oke. Nah dok, misalnya anak nih sudah diare, nah ada nggak dok makanan atau minuman yang sebaiknya dihindari saat anak lagi diare? Oh iya, kalau lagi diare ini kan pencernaan itu kan usus besar ya terutama ya, itu kan dari usus halus, usus besar, tapi penyerapan makanan itu di usus besar kebanyakannya. Pendapan cairan juga di situ. Nah pada saat diare ini si fili-fili usus itu dia berubah tidak normal dan tidak keadaan normal, sehingga banyak cairan yang seharusnya normalnya itu bisa diserap, ini nggak diserap secara normal, sehingga semua itu menjadi lebih encer gitu, menjadi lebih encer. Nah, kalau kita memberikan makanan yang seratnya tinggi, otomatis dia menambah menjadi lebih encer gitu. Dan makanan yang manis gitu, baiknya menghindari makanan yang manis. Kenapa? Karena makanan manis itu dia menarik cairan lebih banyak, nah sehingga menambah diarenya lagi. Nah, kemudian pokoknya manis-manis dan yang berserat sementara sih dihindari dulu sampai keadaan ususnya atau perubahan diarenya itu membaik gitu. Mungkin seperti itu dok. Jadi satu lagi apa, dok? Jadi pada anak-anak itu agak beda mungkin dengan orang dewasa. Jadi sebenarnya prinsip diare di anak-anak itu kita tidak boleh langsung memekatkan fesesnya gitu. Jadi kalau dia melakukan sedang diare, ya nggak apa-apa, itu keluarin aja sampai yang penting cairannya nggak boleh kurang. Nah, sehingga virus-virus atau infeksi yang ada itu bisa terbuang. Jadi kalau dikasih teh ya itu sebaiknya nggak, karena teh kan memekatkan feses. Gitu. Jadi konsepnya adalah tetap kita tidak boleh membuat fesesnya lebih cair atau bahkan memekatkan, mengeraskan, memekatkan atau mengeraskan kotoran anak atau bayi itu ya dok. Jadi sebaiknya menghindari makanan tinggi serat, makanan atau minuman yang manis, dan hal-hal yang bisa memperpekat kotoran seperti teh tadi dok ya. Oke. Nah jika sudah mungkin resusitasi atau kita bilangnya mengganti cairan, terus kita sudah menghindari makanan dan minuman yang lain yang tadi dokter sebutkan, jika diarenya tidak membaik juga dok, kapan sebaiknya kita bawa ke dokter dok? Oh ya, kalau misalnya anaknya, jadi kalau kita anaknya udah lemes nih, terus muntah terus ya, itu kan cairan nggak bisa masuk tuh, susah. Betul. Ya kan, pasti dia kan takutnya menjadi, kalau dibiarkan dia berlanjut dan menjadi dehidrasi, gitu ya, itu segera kita bawa ke rumah sakit. Kalau sudah apa yang kita berikan dia muntah lagi, itu segera ya dirawat aja. Berarti kalau gitu tanda-tanda dehidrasi yang mungkin harus diwaspadai nih dengan orang tua di rumah tuh apa dok, bisa disebutkan? Jadi orang tua bisa aware nih, oh kayaknya ini mulai dehidrasi nih. Nah itu apa aja dok tanda-tanda? Nanti kita bicara dehidrasi yang mungkin ringan ke sedang ya dok ya. Sedang, dok. Karena kalau berat itu ya udah terlambat ya. Iya betul dok. Jadi dehidrasi ringan itu mungkin kita bisa melihat, kok kencingnya yang biasanya ganti pampers berapa kali, ini kok belum ya, udah 6 jam kok belum juga gitu. Atau mungkin kalau anak besar dia belum kencing, yang seharusnya biasanya kencingnya frekuensi sering. Nah, kemudian bibirnya, mukosa bibirnya kita lihat, kok bibirnya kering ya. Nah, itu salah satu tanda mulai dehidrasi. Atau kalau misalnya bayi-bayi menangis, kok menangis air matanya mulai sedikit atau bahkan nggak ada keluar air mata lagi. Atau misalnya bayinya
rasa hausnya tuh cukup tinggi gitu, jadi pengen minum. Soalnya kalau misalnya dia sudah nggak minum, berarti sudah mungkin dehidrasi udah lebih jauh lagi, jadi sehingga dia sudah lemes dan nggak mau minum lagi gitu ya. Itu kalau salah satunya ada, jangan ditunggu semuanya ada dok. Jadi kalau misalnya satunya aja ada, harus segera berkonsultasi ya ke dokter atau ke rumah sakit. Oke dok, jadi dehidrasi tadi yang seperti dokter bilang, pertama dari mungkin bibirnya kering, terus rasa pengen minum terus, anaknya haus terus, terus mungkin juga tanda-tanda lain, air matanya udah mulai berkurang dan frekuensi kencing ya dok yang paling sering ya dok. Kalau sudah ada, tidak perlu menunggu semua ya dok ya. Kalau ada salah satu tanda, baiknya dibawa ke dokter untuk konsultasi. Kemungkinan karena sih ada satu lagi ya dokter Linda ya, ini apa itu dok? Lambat cepatnya tarikan kulit di perut itu. Turgor itu ya dok, turgor itu kita ya. bilang. Tapi mungkin tuh untuk sebagian ibu-ibu kan dia bingung ya menilainya bagaimana. Jadi saya rasa yang tanda yang lebih gampang dinilai sama ibu-ibu atau pengasuhnya itu mungkin yang tadi yang sebutin tadi. Frekuensi kencing, bibir, kemauan minum ya dok. Mungkin salah satu yang tadi mungkin dokter singgung sedikit masalah kulit yang lambat kembali. Pada saat dicubit itu ya dok di perut, daerah perut ya. Itu termasuk tanda-tanda. Cuman kan untuk orang awam lebih gampang itu ya dok, air mata, bibir kering dan kemauan haus dan kencing. Kemudian kencingnya mungkin biasanya lebih orang sedikit. Ya, orang memperhatikan, oh kok dari tadi tuh nggak kencing-kencing nih. Ya, itu bisa jadi apa ya namanya warning ya. Nah, betul. Gitu. Nah, dok, kalau akibat dari dehidrasi sendiri nih dok, pada saat diare ini apa dok? Kalau sudah diare terus jadi dehidrasi terus bisa menyebabkan apa nih dok? Nah, itu bahayanya dehidrasi ya dok ya. Kalau misalnya kita nggak perhatian nih, nggak care, terus kita biasa aja nih, nanti tiba-tiba dia dehidrasi, udah jatuh ke dehidrasi yang berat, wah itu bisa membuat organ-organ di dalam tubuh kita tuh menjadi rusak ya dok ya, bisa gagal ginjal, bisa berlanjut ke apa namanya yang lain-lain ya, misalnya kalau dia ada infeksi bisa menjadi shock septic, itu sangat berbahaya itu ya. Jadi dehidrasi itu pokoknya sangat berat sekali karena bisa jadi shock juga, tekanan darah turun, kemudian kalau tekanan darah turun dan lain-lainnya, komplikasi berlanjut ke gagal ginjal kan. Biasanya gagal ginjal akut ya dok ya, itu sangat berbahaya ya, bisa menyebabkan kematian juga pada akhirnya. Nah ya dok, berarti mungkin kalau diare dengan dehidrasi yang tidak tertangani dengan baik ya dok, atau lalai dalam pengobatan tata laksananya bisa menyebabkan yang dokter sebutkan tadi ya dok ya. Bahkan bisa buruk ya, bisa mengganggu asam basa dalam tubuh gitu, mengganggu jantung, ke paru-paru, dan ya itu yang terburuk adalah bisa menyebabkan kematian. Nah, jadi awalnya mungkin dia mengganggu kerja organ-organ, mulai dari ginjal dan lain-lain, akhirnya menyebabkan bisa bahaya ke komplikasi serius bahkan kematian ya dok. Berarti mungkin diare ini bukan hal yang bisa disepelekan juga ya dok sebenarnya. Kalau dia sudah mulai ada tanda dehidrasi, apalagi dehidrasi berat, itu perlu segera penanganan ya dok. Kalau cara mengatasi dehidrasi dok pada anak akibat diare, ada nggak dok mencegah dehidrasinya? Mengatasi dehidrasinya dok? Tadi tuh kalau anaknya masih bisa minum, ya berikan cairan sebanyak yang dia keluarkan. Misalnya diarenya, oh ini kayaknya kalau di Pampers ini kurang lebih 50 cc nih, berarti kita harus mengganti cairan yang terbuang itu kurang lebih, ya harusnya lebihin ya 50 sampai 100 cc, supaya kalau dikasih pas-pas kan nanti berarti nggak ada yang sisa dalam tubuh ya, jadi harus dilebihkan lah, lebih dari 50 cc atau sampai 100 cc. Bagusnya memang Oralit ya, karena bisa tergantikan elektrolit yang terbuang. Hanya saja Oralit ini kan tidak semua anak suka rasanya. Iya dong. Jadi harus mencari Oralit yang ada rasa-rasa strawberry. Gitu iya dok, kayaknya sekarang ada ya dok, ada rasa-rasa. Ada. Mungkin baiknya untuk ibu-ibu di rumah yang punya anak, jadi baiknya persiapan sih, tidak berharap kalau diare sih dok, cuman pada saat diare, jadi menghindari komplikasi ke dehidrasi, biar tertangani asupan atau penggantian cairannya, jadi nggak terlambat, jadi bisa tuh menyediakan Oralit di rumah. Oke, baik dokter, masih banyak nih pertanyaan terkait diare pada anak. Tapi kita akan rehat sebentar dan setelah ini kita akan kembali dengan pembahasan tentang pencegahan agar anak terhindar dari diare. Untuk Sobat Parikesit, tetap bersama kami di Ngape Sehat RSUD Aji Muhammad Parikesit. Kini, Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit memberikan kemudahan bagi Anda.
Anda tidak perlu antri dan menunggu lama untuk mendapatkan obat di instalasi rawat jalan. Sobat Parikesit, layanan antar obat Parikesit. Layanan lebih nyaman, tanpa antri, dan obat diantar langsung ke rumah Anda. Tarif dan syarat ketentuan berlaku. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi call center Depo Rawat Jalan 0813 4614 5900 atau kunjungi Depo Farmasi Rawat Jalan, Gedung Merak, lantai dasar. Sobat Parikesit, layanan antar obat Parikesit. Oke, kembali lagi di Ngape Sehat, ngobrol asik perihal kesehatan. Wadah etam bekesa seputar kesehatan untuk mewujudkan urang-urang kukar yang lebih sehat. Masih bersama kita Dr. Susanti, selaku dokter spesialis anak. Baik, kita lanjut ya dok ya? Ya Dokter Linda. Nah, kalau ngobrol tentang diare dok, apakah diare pada anak bisa menjadi tanda untuk penyakit yang lain yang lebih serius nggak dok? Kalau sebagai tanda untuk penyakit yang serius, mungkin belum ke sana ya. Cuma kalau misalnya serius itu kalau misalnya dia ada komplikasi, ya misalnya diarenya itu berkembang menjadi komplikasi ke arah komplikasi infeksi ya dok ya. Kita bicara dalam konteks yang berbahaya itu sebenarnya semuanya berbahaya ya, walaupun penyebabnya infeksi ataupun bukan infeksi berbahaya karena komplikasi dehidrasinya tadi. Tetapi kalau misalnya penyebabnya itu infeksi yang kebanyakan memang karena virus, itu bisa komplikasinya ke kita istilah medisnya ada shock septic gitu. Nah itu sangat berbahaya ya karena fatal buat organ jantung, organ paru dan lain-lainnya itu dok. Berarti penurunan tanda-tanda vital karena infeksi gitu ya. Ya kalau kita bicara lebih ke infeksi itu ya dok. Kalau misalnya penyebabnya karena bukan infeksi, nggak sampai ke arah sana. Cuma bahayanya adalah dehidrasi kan. Dehidrasi kalau misalnya dia jatuh ke berat, tentu membuat jantung melemah ya dok ya. Karena kan darah butuh cairan. Dan komposisi tubuh kita akan cairan itu memang paling besar gitu. Sehingga tubuh kita tidak boleh kekurangan cairan. Kalau misalnya orang tidak makan untuk mungkin 2-3 hari, cadangan energinya bisa diambil dari bagian tubuh yang lain, sedangkan cairan tidak bisa. Jadi itu walaupun bukan infeksi tetap berbahaya. Ya. Cairan karena sebagian besar badan kita ini kan penuh cairan. Semuanya dipengaruhi oleh ada cairan. Betul dokter. Kalau gitu dok, apa saja bahaya yang harus diwaspadai saat anak itu sering diare? Mungkin kayak saya pernah dengar dok, anak yang sering diare ini agak gangguan dalam tumbuh kembang, stunting dan lain-lain. Nah itu gimana dok? Ya jadi kalau misalnya dia sering diare nih, memang udah ketemu juga ya, dikit-dikit diare, nggak berapa lama nanti sembuh, bentar diare lagi. Nah biasanya kan kalau diare ini membuat anak ini kan malas makan. Betul. Nah makannya menurun sedikit. Kalau waktunya jangka panjang, otomatis berat badannya turun. Nah, kalau berat badannya turun, otomatis pertumbuhannya terganggu. Nah, kalau sifatnya kronik, lama-lama jadi stunting karena energi yang masuk, kemudian zat yang diperlukan tubuh buat pertumbuhan sel tidak normal, tidak tercukupin. Nah, jadi diharapkan ini stunting pun bisa dipengaruhi. Ini pernah ketemu ini dok. Ibunya selalu mengatakan, ini nggak lama-lama nih untuk ntar lagi diare lagi nih. Nah itu harus cari penyebabnya. Tapi itu penyebabnya kita harus lihat juga usia. Jadi usia kan diare kan macam-macam ya dok ya. Ada infeksi bukan infeksi. Sedangkan kalau bukan infeksi ini kan kebanyakan ini alergi susu. Kalau yang minum susu sapi kan alergi susu sapi ya. Kalau yang gangguan intoleransi laktosa yang gangguan enzim itu agak jarang gitu dok ya. Autoimun ya dok autoimun gitu ya. Itu kan agak-agak jarang ya gitu. Yang paling kita bicara yang paling paling sering aja. Jadi kalau diare terus berlanjut dan sering-sering gitu ya, memang komplikasinya salah satunya jangka panjang itu bisa jadi stunting dok pada akhirnya. Gitu. Kekurangan mikronutrien ya gitu ya. Berarti pada saat sering terjadi diare, mungkin keadaan ini bukan yang sekali dua kali tapi berulang hampir setiap bulan, mungkin setiap 2 bulan sekali, itu menyebabkan penurunan penyerapan mikronutrien, menyebabkan
pengaruh terhadap tumbuh kembang dan akhirnya menjadi stunting itu ya dok. Jadi termasuk bukan cuma bahaya. mikro ya, karena makronutrien juga. Makro juga ya dok ya. Mau makannya nggak, nafsu makannya menurun. Betul, Jadi betul. yang makanan utama berkurang, apalagi tambahannya gitu ya, Berarti suplemennya. patut diwaspadai untuk orang tua di rumah yang anaknya mungkin sering nih diare. Jadi lebih baik konsul ke dokter untuk mencari tahu ya dok penyebabnya apa, untuk menghindari keadaan stunting pada anaknya. Cuma yang saya mau tekankan mungkin kalau Iya, dok sering diare anak saya nih, terus nah ini tadi faktor lingkungan itu penting sekali. Oh iya. Jadi kebersihan ya dok iya, ini ke faktor lingkungan nih. Kenapa? Kan salah satunya kan tadi ada 5F tadi itu. Betul. Ada food, fly, finger itu maksudnya adalah penularannya lewat makanan yang terkontaminasi, kebersihan lingkungan dan lalat tadi itu. Jadi kalau misalnya kok sering diare nih, apa dia karena infeksi atau bukan infeksi nih? Ya memang boleh konsultasi sambil kita juga melihat lingkungan kita. Apakah lingkungan kita sudah mendukung untuk terjadinya diare atau bukan gitu. Kalau memang lingkungan kita ternyata seperti yang kita sebutkan tadi, yang kita obrolin tadi, nah segera dibersihkan, diberesin. Oh kalau misalnya, oh ini kok banyak lalat, tempat sampahnya ini harusnya bukan di sini, atau misalnya harusnya begitu penuh langsung dibuang, atau cara buang sampahnya itu harus dimasukin, ditutup gitu ya, sehingga lalat-lalat itu nggak datang gitu. Oke, berarti kita udah mulai bisa masuk nih dok, bagaimana cara mencegah diare pada anak. Mungkin tadi yang dokter tadi salah satu garis bawahnya adalah tentang kebersihan ya dok. Kebersihan. Tentang 5F tadi ya dok ya. Jadi cara mencegah diare pada anak selain menjaga kebersihan ada lagi? Nah itu memang imunisasi ya. Imunisasi. Dimana-mana itu pasti selalu ditekankan pentingnya imunisasi, karena imunisasi ini kan sudah ada ya dok ya, rotavirus ya. Betul, yang memang dulu itu mahal ya dok ya vaksin ini, tapi dengan banyaknya mungkin masalah-masalah diare di masyarakat, mendapatkan perhatian pemerintah pusat, sehingga memasukkan program vaksin rotavirus yang dulunya tuh tidak terjangkau buat banyak orang, sekarang gratis. Oh sekarang gratis ya dok? Masuk, kalau nggak salah sih masuk di program Puskesmas ya. Oh iya dok. Nah, dan itu gratis tuh terjangkau ya. Berarti mungkin sudah menjadi perhatian salah satu kasus yang sering terjadi pada anak dan mengganggu. Dan insidennya tinggi kan di Indonesia dok ya. Jadi pemerintah berusaha untuk memberikan imunisasi tersebut bukan untuk anak-anak tidak menjadi diare, tetapi diharapkan kalau penyebabnya infeksi nih dok ya, bicaranya kan Indonesia kan masih negara berkembang. Betul, jadi kan infeksi tentu tidak mungkin kita hindari ya kan. Nah, dengan penyebab terbanyaknya adalah virus rotavirus, sehingga kalau diberikan vaksin tersebut itu bisa mencegah untuk jatuh ke komplikasi diare yang lebih berat. Yang seperti saya sebutin tadi tuh dok, yang sampai ke gagal organ-organ tadi. Oke. Berarti yang mencegah ini pertama selain menjaga kebersihan, mulai dari kebersihan tangan, sering cuci tangan, atau kebersihan lingkungan rumah dari cara atau tempat membuang sampah, mungkin kedua higienitas dari tempat tinggal maupun tempat makan, termasuk juga salah satunya dimodifikasi dengan imunisasi rotavirus ya dok. Mungkin karena banyak diare ini penyebabnya paling banyak virus ya dok. Virus. Jadi imunisasi rotavirus ini cukup efektif ya dok untuk mencegah diare dan mencegah ke komplikasi mungkin yang lebih berat seperti yang dokter cerita, bisa sampai gangguan organ-organ yang lain gitu ya dok. Nah dok, kalau memberikan ASI eksklusif nih dok, bisa nggak dok membantu mencegah diare pada bayi? Oh ya, pada prinsipnya ASI eksklusif itu sangat bagus ya. Tidak ada ASI maksudnya tidak ada susu formula yang bisa menggantikan kebaikan ASI. Dan kebaikan itu maksudnya kandungannya gitu ya, dan komposisinya itu nggak ada susu formula yang bisa menggantikannya. Terutama adanya imunoglobulin A di dalam ASI ini, karena dia itu di saluran cerna. Nah, jadi ASI eksklusif ini sangat-sangat bisa membantu untuk terjadinya gangguan pencernaan, terutama bayi-bayi sampai usia 2 tahun. Nah, sampai 2 tahun. Nah, itu salah satu pencegahan alamiah ya. Betul gitu. dong. Jadi ibu-ibu tuh harus berusaha semangat ya untuk memberikan ASI-nya terhadap bayinya. Itu yang kadang-kadang ini nggak keluar, teori nggak keluar itu nggak ada. Cuma nggak ada ya? Nggak ada. Jadi kalau misalnya melahirkan di mana, itu bisa diajarin cara memberikan menyusui yang baik dan benar. Kalau yang baik dan benar itu dia ASI akan keluar. Kan sekarang juga udah di semua fasilitas kesehatan, rumah sakit, klinik, puskesmas ada konselor laktasi ya dok? Ada. Sudah banyak sih ya.
Jadi itu bisa membantu untuk ibu-ibu, mungkin yang ibu-ibu kelahiran pertama, ibu muda, untuk bisa tetap memberikan ASI eksklusif untuk mencegah diare yang tadi sedikit Dokter Susanti singgung tentang imunoglobulin A yang bagus untuk pencernaan, untuk menghindari infeksi-infeksi di pencernaan. Nah, oke dokter. Sobat Parikesit, kita sudah mendapat banyak sekali nih informasi terkait penyakit diare pada anak. Baik, Dokter Susanti mungkin bisa sedikit memberikan closing statement dok untuk Sobat Parikesit yang menonton, mengingat banyaknya kasus diare yang terjadi pada anak. Terjadi sangat meningkat ya saat ini ya. Dan termasuk salah satu penyakit terbanyak pada pasien anak di RSUD Parikesit dok. Jadi mungkin bisa disampaikan sedikit dok. Ya. Yang pertama, untuk mencegah diare tentu saja tadi saya sudah sebutkan bahwa penyebab diare itu bisa infeksi dan bisa bukan infeksi, dan faktor lingkungan itu sangat-sangat penting sekali untuk diperhatikan. Kemudian imunisasi ya, semua itu bisa benar-benar membantu untuk mengurangi atau mencegah terjadinya insiden diare yang mengakibatkan anak-anak kita itu tidak bisa beraktivitas normal, sekolahnya terganggu, ya, tumbuh kembangnya terganggu, ya itu harus benar-benar jadi perhatian buat orang tua ya, terutama ibu-ibu yang kesehariannya itu tentu lebih banyak mendampingi anak-anaknya di rumah ya dok ya. Mungkin sementara itu dari saya. Terima kasih Dokter Susanti atas waktu yang diluangkan serta informasi yang sangat bermanfaat. Semoga di lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi ya dok terkait kesehatan anak yang lebih menarik. Baiklah. Sampai jumpa. Sampai juga kita di penghujung acara. Semoga episode Ngapeh Sehat pada hari ini bisa memberikan pengetahuan baru dan manfaat khususnya bagi warga Kukar. Akhir kata, saya Winda Arianti bersama Dokter Susanti Lisupin dan spesialis anak pamit undur diri. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Selamat siang dan salam sehat Sobat Parikesit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.